Oke, teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang, saya akan membahas mengenai mata kuliah Psikologi Indigenous, yang kebetulannya itu pertemuan ke-10 ya, berarti. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai tinjauan psikososial budaya, yaitu kita akan membahas mengenai self gitu ya, atau diri kita gitu ya. Dan mungkin teman-teman itu sudah tidak asing lagi dengan istilah self atau diri ini, karena di pertemuan ini tuh kita akan sedikit mengulas kembali salah satu materi yang telah dipelajari teman-teman di psikologi sosial seperti itu ya. Nah, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, tapi sebelum kita tahu apa itu diri gitu ya. Nah, kita juga harus tahu nih teman-teman, mengapa sih diri ini penting bagi kita seperti itu kan ya. Dan mengapa sih kita itu perlu tahu diri kita itu seperti apa. Kemudian juga ketika kita sudah tahu diri kita itu seperti apa, maka kita tuh akan membentuk konsep diri kita gitu ya, atau self concept seperti itu. Nah, misalnya nih kita berangkat ke poin pertama. Orang itu bisa merasa gugup lebih karena takut terlihat gugup gitu ya. Nah, dalam hal ini tuh kita bisa melihat bahwa ketika seseorang itu merasa dirinya A, maka ya dia akan kecenderungan mengarah ke A gitu kan ya. Makanya bagaimana representasi teman-teman sekarang ini adalah salah satu faktornya adalah disebabkan oleh bagaimana cara pandang diri teman-teman itu terhadap diri teman-teman itu sendiri gitu kan ya. Nah, hal ini juga bersinggungan dengan ilmu kita sebagai ilmu psikologi gitu ya. Dalam penelitiannya itu seringkali membahas mengenai diri atau self seperti itu ya. Nah, kemudian sejak kecil kita diajarkan konsep mengenai cita-cita salah satunya gitu ya. Ketika dewasa kita diajarkan konsep tentang bercermin gitu ya. Nah, dalam artian di sini tuh cita-cita di sini kan salah satunya adalah tujuan hidup dari teman-teman itu sendiri gitu kan ya. Nah, misalkan ketika kita kecil tuh kan macam-macam gitu ya, pengen jadi apa, kemudian apa namanya, tujuan hidupnya mau jadi apa, cita-citanya jadi apa dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita telah dewasa itu malah lebih sering kita tuh dalam tanda kutip bercermin gitu ya. Nah, karena semakin kita dewasa itu kita semakin tahu diri kita itu seperti apa kan gitu ya. Mungkin dalam bahasa sederhananya tuh kita mulai merasa realistis dan lain sebagainya lah, ibaratnya kan kayak gitu ya. Nah, makanya bercermin di sini tuh adalah melihat kemampuan diri sehingga apa yang kita cita-citakan terlebih dahulu pada saat kita kecil itu mulai sedikit perlahan-lahan, sedikit sedikit demi sedikit itu mulai berubah dan lain sebagainya, karena kita sudah tahu diri kita itu seperti apa. Otomatis self diri kita atau self konsep kita itu semakin kita dewasa semakin matang gitu ya. Makanya ada istilah konsep bercermin seperti ini gitu ya. Apalagi ketika konteks kita di Indonesia gitu kan ya. Di Indonesia kan memang trennya tuh seperti itu gitu ya. Ketika saat masih anak-anak itu cita-citanya masih sangat banyak gitu ya. Tetapi ketika sudah kuliah bahkan hingga sudah lulus kuliahnya misalkan usia 24, 25, 30 dan seterusnya, dan itu mulai semakin matang dari konsep diri kita gitu ya, atau bagaimana kita tuh memahami self kita sendiri seperti itu. Nah, kemudian dirilah yang dapat menentukan bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain ya, seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu menganggap bahwa diri kalian itu memang orang yang tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain, ya otomatis hal tersebut itu terutama di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia itu akan tersugesti, dan bagaimana dari sugesti itu tuh akan membentuk diri kita yang sudah kita bayangkan itu. Nah, itu adalah salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu diri kan gitu ya. Nah, jadi bebas ya teman-teman itu mau membahasakannya bisa self, bisa diri, itu sangat diperbolehkan seperti itu. Nah, individu itu cenderung mendeskripsikan dirinya berdasarkan aspek yang paling menonjol dalam dirinya gitu ya. Nah, biasanya
Maksud yang apa namanya? Maksud dari menonjol ini tuh adalah karakteristik khas dari teman-teman itu seperti apa sih gitu kan. Nah, biasanya hal itu tuh yang memang ditonjolkan dalam diri teman-teman gitu ya. Seperti itu. Nah, individu itu secara umum mendeskripsikan dirinya sebagai sosok yang unik, yang berbeda dengan orang lain gitu ya. Nah, makanya kita bicara di Indonesia gitu ya. Di Indonesia kan sering kali gitu ya, setiap individu itu kan mesti ada sisi uniknya masing-masing gitu kan. Nah, biasanya itu mendeskripsikan diri sebagai sosok unik itu macam-macam ya. Nggak mesti harus ngomong aku nih sebagai ABCD gitu. Tapi dengan atribut-atribut yang dipakai misalkan gitu ya. Nah, kemudian gaya bahasa juga dan lain sebagainya itu memang hal-hal seperti itu yang memang seringkali ditonjolkan setiap individu gitu ya. Seperti itu. Kemudian lalu lintas diri kita dan orang lain itu berjalannya dua arah gitu ya. Jadi bukan hanya dari diri sendiri aja gitu ya. Ide dan perasaan kita tentang diri kita itu tuh mempengaruhi respon kita terhadap orang lain dan orang lain membantu mempertajam kesadaran kita atas diri kita seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini kita berangkat ke konsep diri gitu ya, yaitu sekumpulan keyakinan dan perasaan dari seseorang mengenai dirinya gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau konsep diri tuh ya kayak lebih yakin sebenarnya diri kita tuh seperti apa sih, terus bagaimana diri kita, bagaimana karakteristik kita gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita di Indonesia ini kan sangat beragam sekali gitu ya budayanya gitu ya. Dan bahkan tidak sedikit dari kita tuh yang memang cukup fanatik lah dengan budaya yang kita pegang gitu ya. Nah, seperti itu. Biasanya tuh setiap etnis budaya di Indonesia itu mesti ada keakuannya sendiri gitu ya. Keyakinan akan keakuannya diri sendiri gitu ya. Jadi bisa dilihat dari poin pertama ini, keyakinan dan perasaan seseorang mengenai dirinya gitu kan ya. Nah, keyakinan dan perasaan ini itu mesti ada terkait dengan etnis yang memang teman-teman itu punya kayak gitu ya. Nah, biasanya ini terkait dengan bakat, minat, kemampuan, hobi, kesukaan, penampilan fisik, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari poin-poin ini gitu ya, dari mulai bakat, minat, dan sampai penampilan fisik itu sangat dipengaruhi oleh apa sih etnis teman-teman gitu ya. Terus bahkan dalam satu etnis pun bisa jadi kebagi lagi menjadi beberapa sub budaya tertentu gitu ya. Gitu. Dan mungkin kalau di Indonesia itu yang paling menonjol adalah penampilan fisiknya gitu ya. Jadi kan maksudnya penampilan fisik itu tuh bukan berarti berapa tinggi badan dan lain sebagainya itu, tetapi bagaimana cara kita tuh berpenampilan diri. Nah, biasanya tuh memang ada ciri khas tersendiri dari setiap etnis gitu ya. Terus kemudian ada minat, hobi, kesukaan. Nah, itu setiap etnis sangat mungkin terjadi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian keyakinan ini tuh berimplikasi pada perasaan individu yang mana perasaannya tuh beraneka macam gitu ya. Bisa bangga, bisa tidak positif atau negatif dan perilakunya gitu ya. Nah, kita sering kali kan ketika teman-teman itu misalkan dari etnis A gitu ya. Nah, teman-teman itu ya bangga menjadi etnis A gitu kan ya. Nah, teman-teman mesti pernah merasakan hal itu gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu yang pernah merantau keluar daerah gitu ya. Nah, otomatis teman-teman itu mesti pernah yang namanya tuh bangga terhadap keetnisitas etnisitas teman-teman sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian konsep diri ini juga tuh berimplikasi konsep diri itu terbentuk berdasarkan dari beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah penilaian orang lain, kemudian hasil observasi tindakan individu atas perilakunya sendiri, dan perbandingan diri dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi penilaian orang lain itu jelas ya, sangat jelas itu ada kaitannya dengan budaya yang memang teman-teman itu tinggal di situ gitu ya. Nah, di situ mesti ada hal-hal semacam itu. Nah, misal ya,
Misal ketika teman-teman itu kan mayoritas di sini tuh dari suku Jawa kan seperti itu ya. Nah, mesti dari penilaian-penilaian masyarakat tempat tinggal teman-teman tuh ada beranggapan bahwa kalau misalkan teman-teman itu nggak seperti mereka, itu kan mesti ada omongan gitu ya. Ih, kenapa orang Jawa kok nggak ABCD seharusnya ini gitu kan. Nah, di situ balik lagi penilaian orang lain juga terdapat keyakinan gitu ya, yang memang harusnya tuh dijalankan dari setiap budaya kayak gitu. Kemudian hasil observasi tindakan individu atas perilakunya gitu ya. Nah, di sini tuh maksudnya eh, kita itu menilai diri kita sendiri gitu ya. Gitu. Yang pertama kan dari orang lain tuh akan diserap ke kita. Kemudian kita menilai diri kita sendiri apakah diri kita tuh memang sudah bangga terus atau bahkan tidak bangga atau kita punya respon positif atau tidak dengan budaya yang memang kita anut kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbandingan dengan orang lain. Nah, setelah kita menilai diri sendiri, kita juga melakukan perbandingan. Apakah misalkan saya tinggal di kota A yang mayoritas suku B gitu kan ya. Nah, apakah kita tinggal di kota ini sudah sesuai belum dengan value-value keyakinan-keyakinan yang memang tuh dijalankan atau diterapkan di masyarakat di tempat tersebut kayak gitu. Nah, itu kurang lebih konsep diri dan memang khususnya seperti itu yang memang kebanyakan diterapkan di Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian di sini terdapat identitas personal dan juga identitas sosial gitu ya. Jadi identitas itu kebagi jadi dua. Jadi kalau identitas personal itu cangkupannya tuh kecil gitu ya, sempit gitu ya. Kalau identitas sosial itu memang cangkupannya luas kayak gitu ya. Jadi berhubungan dengan budaya seperti itu. Nah, apa sih identitas personal itu? Yaitu adalah individu mendefinisikan dirinya berdasarkan trait yang membedakannya dengan orang lain gitu ya. Jadi identitas personal itu intinya kita tuh eh mendefinisikan diri kita tuh mesti punya perbedaan dengan orang lain gitu ya. Nah, apalagi ketika teman-teman itu berada di perantauan, biasanya tuh, wah saya bangga nih, misalkan teman-teman tuh merantau ke Jakarta gitu ya. Teman-teman tuh bangga dengan teman-teman tuh punya dari suku Jawa misalkan itu ya. Nah, teman-teman tuh mesti ada trait-trait yang harus membedakan dengan orang lain gitu ya. Nah, itu secara umumnya. Tetapi untuk secara spesifiknya adalah trait-trait yang membedakan dengan orang lain itu adalah sifat kekhasan individu gitu ya. Nah, makanya ketika teman-teman itu baru belajar psikologi, itu kan mesti belajar yang namanya itu individual differences gitu kan ya. Nah, di situ kan kita harus paham bahwa setiap individu itu mesti punya personality yang berbeda kayak gitu. Bahkan jika jika teman-teman tuh menemukan orang yang kembar identik gitu ya, tetap gitu ya, apa namanya, mesti punya personality yang berbeda seperti itu. Kemudian untuk identitas sosial, nah ini cangkupannya tuh lebih ke budaya gitu ya, yaitu individu mendefinisikan dirinya berdasarkan anggotanya dalam kelompok atau atribut yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok gitu ya. Nah, kayak gini nih, misalkan individu ini mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok. Misalkan teman-teman itu bangga gitu ya menjadi bagian dari suku Jawa, misalkan kayak gitu. Terus ada atribut-atribut yang bisa jadi itu tuh digunakan ketika dalam keseharian. Nah, itu tuh biasanya bareng-bareng bersama anggota kelompok seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau untuk perbedaan identitas personal dan identitas sosial seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih individu itu mendefinisikan dirinya kan gitu ya. Jadi di sini juga kebagi dua gitu ya. Jadi ada individual self dan relational self gitu ya. Jadi kalau individual self itu adalah ya terkaitnya dengan diri sendiri gitu ya. Nah, kalau relational self itu kita punya diri kita tuh mempunyai hubungan dengan
relasi kita gitu ya, seperti itu. Nah, misalkan kalau dari individualisme itu diri yang didefinisikan berdasarkan trait pribadi yang itu bisa jadi nggak mutlak gitu ya, yang memang boleh jadi berbeda dengan individu lain gitu ya. Nah, ini misalnya adalah saya adalah orang yang mudah untuk berempati kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk relational self itu adalah diri yang didefinisikan berdasarkan hubungan interpersonal dengan orang lain gitu ya. Jadi memang ada hubungan relasi dengan orang lain gitu ya. Nah, misalnya adalah eh, saya adalah teman dari ketua himpunan mahasiswa psikologi USB misalkan gitu ya. Atau misalkan saya adalah teman dari ketua angkatan 2021 psikologi USB misalkan di situ lah. Jadi di situ tuh memang kita tuh eh, mendefinisikan diri kita tuh adalah relasi dengan siapa gitu. Nah, kemudian untuk collective self yaitu adalah diri yang didefinisikan berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial. Nah, jadi kan yang pertama tuh kalau individual itu kan sendiri gitu ya. Kalau relasional itu adalah apa namanya? Kita punya relasi dengan orang lain. Nah, kalau collective self itu kan diambil dari kata kolektif, yaitu banyak gitu ya. Jadi eh, kita itu adalah anggota dari sebuah kelompok sosial gitu ya. Misal saya adalah mahasiswa Magister Psikologi UGM angkatan 2019 atau misalnya saya adalah mahasiswa Psikologi USB angkatan 2021 gitu. Atau yang agak sedikit lebih luas juga bisa. Saya adalah anggota dari ILMPI misalkan gitu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam penelitiannya Matsumoto dan Juang tahun 2004 itu menemukan bahwa orang dari budaya individualis akan cenderung mengungkapkan dirinya menggunakan individual self, sedangkan orang dari budaya kolektif itu akan cenderung mengungkapkan collective self gitu ya. Jadi, nah, karena kan kita tuh memang di Indonesia tuh kan budayanya kolektif gitu ya, bukan individualis gitu ya. Jadi memang eh, kita tuh banyak mendefinisikan diri kita tuh berdasarkan collective self seperti itu. Nah, kemudian minoritas itu berada di tengah-tengah mayoritas. Ya, minoritas yang berada di tengah-tengah mayoritas itu akan lebih kuat dalam mendefinisikan dirinya berdasarkan karakteristik minoritas tersebut gitu ya. Sepanjang hal itu tidak dipersepsi membahayakan atau menimbulkan persepsi negatif atas dirinya gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan teman-teman itu merantau keluar daerah, otomatis teman-teman itu kan menjadi minoritas di daerah tersebut gitu ya. Dan biasanya itu tuh akan lebih kuat ketika teman-teman tuh mendefinisikan dirinya tuh sebagai karakteristik minoritas tersebut gitu ya. Nah, misalnya nih, saya adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Tunku Abdul Rahman University Malaysia. Nah, di sini kan eh, teman-teman misalkan teman-teman tuh menjadi salah satu-satunya gitu ya mahasiswa di universitas tersebut gitu ya. Maka di situ teman-teman akan merasa ada kebanggaan di situ gitu ya. Kemudian eh, lebih kuat untuk mendefinisikan dirinya tuh menjadi lebih bangga lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian kita tarik ulur nih ke masing-masing pribadi teman-teman gitu ya. Coba teman-teman di sini dicoba direnungkan gitu ya di bahasanya tuh. Jadi bagaimana Anda itu mendefinisikan diri Anda itu seperti apa atau bagaimana? Terus bagaimana budaya Anda, maksudnya budaya di sini tuh boleh etnis atau budaya di masyarakat tempat tinggal itu boleh gitu ya. Ketika mendefinisikan dirinya itu sebagai apa atau seperti apa kayak gitu ya. Dan kemudian apakah sesuai dengan teori yang sudah disampaikan di slide-slide sebelumnya gitu ya. Apakah memang dari jawaban teman-teman itu apakah sesuai atau enggak gitu ya.
Nah, nanti teman-teman silahkan dinilai sendiri kayak gitu ya. Nah, teman-teman silahkan mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman terdekat di kuliahnya, itu boleh gitu ya. Apalagi mungkin yang sesama dari latar belakang budaya yang sama itu boleh banget untuk berdiskusi gitu ya. Nah, dan itu menjadi bahan diskusi teman-teman dan sebagai berlatih juga seperti itu. Oke, dan ini adalah referensinya. Oke, teman-teman, untuk pertemuan 10 saya rasa cukup sampai di sini. Silakan teman-teman berdiskusi kembali dan eh, bagaimana sih menjawab pertanyaan ketiga pertanyaan tersebut gitu ya. Apakah sesuai atau enggak dengan teori yang sudah saya sampaikan seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan 10 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.